Jumpa lagi dengan kelas Sistem Ekonomi Indonesia. Peserta kelas yang saya hormati, menyambung materi pada chapter yang kedua. Di pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai berbagai macam jenis-jenis benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Yang waktu itu sudah dapat kita jelaskan, ada benda yang bebas, tidak butuh pengorbanan besar bagi manusia untuk memperolehnya. Ada juga benda yang ekonomis, yakni untuk memperolehnya benda itu manusia harus butuh pengorbanan yang besar. Nah, pada chapter ketiga ini saya ingin melanjutkan masih terkait dengan persoalan benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Tema kali ini adalah mengenai bagaimana cara memperoleh benda-benda yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia untuk memperoleh benda-benda demi memuaskan kebutuhannya, manusia melakukan berbagai macam cara. Tetapi untuk pelajaran kali ini akan kita sebut ada 4 cara saja. Nomor 1 adalah dengan cara membuat sendiri. Jadi maksudnya benda tersebut bisa diperoleh manusia dengan mengusahakan atau dengan mengikhtiarkan, diperjuangkan dengan cara membuatnya sendiri dari benda yang sudah ada, lalu di-create, lalu terbentuk atau terdapat benda dalam wujud yang baru. Nah, di dalam benda yang dimaksud ini termasuk di dalamnya adalah ketika manusia di dalam memperolehnya harus berkorban terlebih dahulu untuk memperjuangkannya. Misalnya kalau di zaman primitif harus dengan berburu, harus dengan meramu. Nah, itu yang dimaksud dengan cara memperoleh benda dengan membuat atau memperjuangkan atau memproduksinya sendiri. Tentu cara ini adalah cara yang murah. Cara yang kedua, di dalam manusia mendapatkan kebutuhannya itu bisa dengan cara memaksa. Kata memaksa di sana di dalamnya mengandung unsur kriminal. Di dunia modern, cara-cara ini Anda bisa membuat contoh, misalnya adalah dengan cara membegal, merampas, mencuri, merampok, atau dengan cara kekerasan-kekerasan yang lain yang bertentangan dengan hukum, aturan perundangan. Tetapi ada cara memaksa yang oleh aturan perundangan, oleh hukum diperbolehkan, diperkenankan. Cara-cara koersif. Misalnya adalah cara yang dilakukan oleh otoritas, oleh negara, di mana negara melakukan pemaksaan untuk memperolehnya itu, tetapi disahkan atau diperbolehkan oleh hukum aturan perundangan. Ini yang dimaksud dengan cara memaksa. Kita bagi dengan 2. Cara memaksa yang ilegal, melawan aturan perundangan, melawan hukum, dan cara memaksa yang dilegalkan oleh hukum. Nah, sehingga pada zaman purba, konsep tentang memperoleh benda-benda untuk memuaskan kebutuhan itu dilakukan dengan cara memaksa adalah dengan cara menyerang
mengambil alih milik-milik suku-suku lain. Dari sana juga muncul istilah patria atau father, pater, patriot, yang maksudnya adalah kaum maskulin, orang laki-laki yang mempertahankan hak miliknya agar tidak sampai dirampas secara paksa oleh pihak lain. Makanya di dalam ilmu modern berkembang menjadi konsep patriotisme. Maksudnya melindungi hak milik agar tidak di bawah paksaan pihak lain untuk direbut. Nah, tentu peserta kelas bisa mencari contoh-contoh yang lain, cara memperoleh benda dengan paksaan. Cara yang ketiga adalah dengan cara meminta. Jadi cara meminta yang dimaksudkan di sini adalah berpindahnya suatu benda atau berpindahnya suatu barang karena ada keikhlasan, ada kerelaan di masing-masing pihak, baik yang minta maupun yang memberi. Nah, di dalam memuaskan kebutuhan manusia, cara meminta dan cara memberi semacam ini bisa Anda ambil contoh, misalnya adalah cara-cara adat. Misalnya apa itu? Hibah. Hibah adalah pemberian dari pihak satu kepada pihak kedua tanpa paksaan, tetapi dengan penuh kerelaan. Masing-masing pihak tidak ada satupun yang merasa dipaksa. Lalu cara lain adalah dengan cara pewarisan. Cara pewarisan adalah pemberian yang otomatis terjadi akibat ada pihak yang meninggal dunia, sehingga hak milik si almarhum ini berpindah tangan ke ahli warisnya. Ini juga merupakan cara perpindahan benda sebagai alat pemuas kebutuhan dengan cara memberi dan meminta tadi. Cara-cara yang lain bisa Anda cari sendiri. Bagaimana misalnya di dalam pergaulan sehari-hari ada istilah gift atau hadiah, ada istilah door prize dan seterusnya. Nah, bisa Anda cari sendiri. Saya ingin lanjut ke 4. Cara memperoleh atau mendapatkan benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia adalah dengan cara saling bertukar, atau kita kenal dengan istilah exchange. Istilah exchange inilah yang kelak akhirnya melahirkan sebuah istilah baru yang disebut dengan transaksi. Dalam kaitannya dengan sosiologi, kata aksi, trans di sana menemukan korelasinya. Ada aksi di satu pihak lalu direaksi oleh pihak lain. Lah, antar para pihak yang saling melakukan aksi inilah yang kita sebut dengan transaksi, atau kita singkat dengan cepat transaksi. Lah, transaksi dalam pengertian ekonomi di sini, di dalamnya salah satu contohnya adalah bertukar tadi itu. Di dalam dunia primitif, Anda mengenal istilah barter. Barter sebenarnya adalah cara manusia memperoleh benda sebagai alat pemuas kebutuhan yang dilakukan dengan cara saling mempertukarkan benda dari pihak pertama kepada pihak kedua, dan pihak kedua memberikan atau mempertukarkan bendanya kepada pihak pertama. Jadi benda ditukar dengan benda. Tentu karena ada perbedaan nilai di sana, akibat pengorbanan dalam memperoleh benda itu berbeda besarnya, maka seringkali cara memperoleh pemuas kebutuhan manusia dengan exchange atau pertukaran semacam ini atau barter ini agak menemukan kesulitan mengingat perbedaan nilai di sana. Nah, nilai yang membuat berbeda di sana maksudnya adalah
nilai yang lahir dari perbedaan besaran pengorbanan manusia di dalam mengcreate atau memperoleh benda tersebut. Begitu ada perbedaan nilai di sana, ketika dipertukarkan, maka menemukan kendala di sana. Nah, dari kendala kesulitan-kesulitan inilah maka kemudian kelak di kemudian hari manusia memperoleh cara baru di dalam melakukan exchange macam ini. Apa yang disebut dengan benda baru. Apa benda baru tersebut? Benda baru tersebut adalah pelumas atau pelicin atau pelancar di dalam melakukan transaksi. Pelumas di dalam melakukan jual beli. Di mana di pasar ketika bertemu antara supply and demand, maka alat pelancar atau alat pelumas di dalam barter atau exchange semacam itu dibutuhkan alat baru yang disebut dengan alat tukar. Jadi alat exchange. Disitulah asal-usul munculnya uang pertama kali di dunia yang akan kita bahas selanjutnya pada chapter yang akan datang. Saya kira itu saja materi dari saya mengenai bagaimana cara manusia memperoleh benda-benda sebagai alat pemuas kebutuhan manusia bisa saya berikan. Selanjutnya, teman-teman peserta kelas bisa mencari sendiri berikut contoh-contohnya dalam rangka untuk memperluas horizon pemikiran. Sekaligus ada pengkayaan di dalam wacana. Nah, maka teman-teman peserta kelas silahkan memperluasnya sendiri, menambahkan referensinya. Namun sebelum saya akhiri, perlu saya ingatkan bahwa ada tugas setelah penyampaian materi ini, yakni silahkan diringkas materi dari saya tadi hanya menjadi satu paragraf dengan gaya bahasa sendiri. Jangan lupa cantumkan nama, NBI, kelas, mata kuliah supaya tidak tertukar dengan mahasiswa lain. Nah, kemudian setelah selesai Anda ringkas, Anda letakkan pada menu tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mengerjakan. Sampai jumpa.